harus kalian kuasai saat kalian mempelajari bab ini, nantinya kalian harus mampu menentukan sumber dan perambatan gelombang bunyi, terus mampu mendeskripsikan ciri-ciri dan sifat gelombang bunyi, mampu menjelaskan efek Doppler, mampu menjelaskan tentang intensitas bunyi dan taraf intensitas, lalu mampu menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi. Kurang lebih itu sih. Lalu yang pertama ini kita akan mempelajari mengenai karakteristik bunyi. Oke, kalian pasti ada yang pernah ya ngalamin, ini ada, kita lihat dulu di gambar yang pertama. Di gambar yang pertama ini ceritanya ada orang yang teriak gitu ya, atau ada orang yang berbicara. Nah, suara datangnya itu yang warna merah ini nih. Ketika si orang ini berbicara, terus suaranya itu mengenai seperti bukit gitu ya di sini ya, maka suaranya akan kembali lagi. Nah, yang datangnya merah yang bunyi yang pantulannya itu yang warna pink ini. Nah, ini menandakan bahwa gelombang bunyi itu akan mengalami sifat gelombang. Waktu itu kita udah pernah bahas ya sifat gelombang di awal yang saat belajar gelombang mekanik. Maka peristiwa pada gambar 1 ini menunjukkan karakteristik bunyi pemantulan ya. Pemantulan itu nama lainnya adalah apa coba kemarin? Kan kemarin ada difraksi, ada dispersi, ada yang kayak gitu-gitu. Kalian hafalin juga ya istilah lainnya. Lalu yang kedua ya. Yang kedua itu yang di bawah. Ini ada dua orang anak, anggaplah yang pertama ini adalah kalian, yang kedua ini adalah teman kalian atau pendengar gitu ya. Pada siang hari gitu ya, pada siang hari kalau misalkan kamu berteriak gitu ya, suara kalian itu langsung didengar langsung, akan langsung terdengar oleh teman kalian kayak gitu. Beda sama malam hari. Kalau misalkan malam hari itu kan kalau kita lihat ya suhunya itu lebih dingin gitu kan ya dibandingin siang hari. Nah, kita tahu bahwa saat kita berbicara ya ke teman kita gitu ya, contohnya di gambar kedua ini, otomatis yang jadi medium perambatannya itu adalah gas, ya kan? Gas itu kalau misalnya suhunya tinggi atau suhunya panas gitu ya, dia itu bergerak lebih cepat ketimbang saat suhu dingin atau suhu rendah. Jadi makanya kalau siang hari kita itu kalau ngomong itu, bentar ya, ini saya kecilin dulu share screen-nya. Ya, kalau kalian pernah ingat di bab sebelumnya Ibu pernah ngasih rumus cepat terambat gelombang ya, yang pada padat, pada untuk yang bunyi ya, pada padat, pada gas dan pada cair. Nah, yang melalui gas itu kita bisa cari cepat terambatnya menggunakan persamaan ini. V sama dengan akar dari gamma dikali RT per M. Gamma itu adalah konstanta Laplace, biasa diketahui dari soal. T itu juga suhu gas, biasa juga diketahui di soal. R itu tetapan, nilainya 8,314 gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau kita lihat di sini, maka nilai V gitu ya,
Kalau kita lihat dari persamaan ini ya, nilai V itu akan senilai dengan akar T gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau kita mau cepat rambat gasnya itu cepat, maka suhunya kita naikkan kayak gitu, ini arti senilai. Tapi kalau kita misalkan suhunya turun, maka otomatis cepat rambat gasnya itu juga akan turun kayak gitu, ini arti senilai. Jadi kalau naik sama-sama naik, kalau turun sama-sama turun. Apa pengaruhnya sama suara tadi? Nah, pengaruhnya sama suara tadi ketika dia di siang hari gitu ya, karena gasnya bergerak cepat, maka otomatis suara itu akan merambat lebih cepat kayak gitu. Jadi suaranya bisa langsung sampai gitu ke pendengarnya. Beda sama malam hari, karena di malam hari itu udaranya lebih dingin gitu ya, maka sebelum sampai ke pendengar itu suaranya atau bunyinya atau gelombang bunyi yang dikeluarkan oleh orang yang berbicara ini akan mengalami pembiasan. Apa sih pembiasan? Kalian kalau masih ingat kemarin, saya ngasih contoh pembiasan itu adalah, ini ada air dalam gelas, terus saya masukin pensil. Yang contoh awal-awal itu pensilnya terlihat membelok kayak gitu. Jadi harusnya terlihatnya lurus, tapi ada kayak belok gitu, bengkok gitu ya. Kenapa ada peristiwa pembelokan atau yang kita lihat gambarnya jadi belok itu karena kita melihatnya di dua medium yang berbeda. Bagian atas pensil itu kita lihat dia adanya di medium udara. Kalau bagian yang pensil dalam air, kita berarti melihatnya si pensil ini ada di medium air. Ada dua medium yang berbeda, di mana udara dan air itu pasti lebih rapat air gitu ya. Makanya kita melihat seolah pensilnya dibelokkan. Ini contoh dari pembiasan. Sama nih kayak bunyi juga kayak gitu. Ketika dia melewati dua permukaan yang suhunya berbeda, otomatis kerapatannya berbeda. Kalau yang panas, kan kalau yang panas ya, tadi saya udah bilang kalau panas suhu pada siang hari itu panas, suhunya tinggi, pasti partikel bergerak dengan cepat kan. Akibatnya apa? Akibatnya dia tidak terlalu rapat karena terlalu acak geraknya. Beda sama malam hari. Malam hari itu kan lebih dingin, maka partikel itu cenderung bergeraknya lebih lambat. Akibatnya kerapatannya lebih besar. Jadi kalau kita bicara tentang kerapatan ya, kerapatan udara di malam hari itu lebih lebih rapat dibanding di siang hari. Makanya kalau misal kita lihat di sini ya, di sini akan ada pembiasan ya, karena itu tadi, karena kerapatannya berbeda antara udara yang pada keadaan panas dan pada keadaan dingin, atau pada siang hari dan keadaan malam ini. Terus gambar berikutnya yang ketiga, di sini ada apa ya, speaker gitu ya. Speaker kiri dan speaker kanan ini akan mengeluarkan bunyi yang sama pastinya ya. Nah, tergantung sama si pendengar gitu. Di sini ada pendengar satu, kita misalkan ini pendengar satu. Ini ada pendengar satu ya. Ini ada pendengar dua. Di pendengar satu, otomatis dia juga akan mendengar bunyi dari dua speaker ini kan. Cuma bedanya adalah kalau dari speaker yang satu ke pendengar satu itu jaraknya lebih jauh gitu ya, daripada dari speaker dua ke pendengar satu. Terus di sini ada pendengar dua. Otomatis kekuatan bunyi ya, kekuatan suara yang didengar oleh pendengar satu dan pendengar dua itu beda. Kalau menurut kalian, ini kan ada pendengar satu, ada pendengar dua ya, misalkan kayak gitu. Mana yang lebih terdengar kuat bunyinya, di pendengar satu atau di pendengar dua? Satu ya, Bu. Satu, betul sekali. Kenapa? Karena yang satu lebih dekat gitu kan. Sama kayak kalian ngobrol sama teman kalian. Kalau ngobrolnya dekat pasti lebih jelas terdengar ketimbang kalian dari jauh. Makanya kalau dari jauh biasanya ngobrol sama temennya sambil teriak-teriak, woi lu, woi gitu kan. Karena bunyi itu kekuatan bunyi atau intensitas bunyi yang bisa kita dengar itu bergantung juga sama jarak. Nah, lalu yang keempat, di sini ada radio ya, terus di sini ada buoy. Buoy ini adalah pendengar gitu ya. Radio ini adalah sumber bunyi. Kalau misalkan kita tahu bunyi itu kan
merambatnya ke segala arah kan, bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa ke kiri, ke kanan, diagonal atas, diagonal bawah, intinya ke segala arah. Sehingga kalau kita gambarkan ya, bentuk dari perambatan gelombang bunyi ini sama juga kayak bola gitu. Kenapa? Karena ke segala arah gitu. Makanya bentuknya seperti bola. Nah, di sini ada buoy. Cuma permasalahannya antara buoy dan radio ini terhalang oleh tembok nih, ya kan? Tetapi buoy bisa ngedenger suara radio. Kenapa bisa kayak gitu? Nah, kita bisa lihat nih simulasi yang ada di sebelah kanannya, radio biru, buoy itu hitam. Kenapa bisa kayak gini? Kenapa bisa si buoy itu ngedenger suara radio? Karena gelombang dari radio ini, gelombang bunyi dari radio ini mengalami pembelokan ketika melewati tembok. Gitu. Karena mengalami pembelokan, makanya si buoy jadi bisa dengar. Kayak gitu. Jadi peristiwa-peristiwa ini menunjukkan peristiwa pemantulan. Pemantulan itu nama lainnya adalah refleksi, terus ada pembiasan, pembiasan nama lainnya adalah refraksi, terus ada interferensi, interferensi ini perpaduan. Biasanya interferensi ini terjadi karena ada lebih dari satu sumber bunyi, bisa 2, 3, bahkan lebih itu kalau interferensi. Contohnya berarti yang ini ya, yang ada 2 speaker tadi. Lalu difraksi itu adalah pembelokan. Nah, kalau di contoh ini, yang difraksi ini adalah yang si buoy dan radio. Nah, lebih jelasnya seperti ini. Jadi ini adalah refleksi atau pemantulan. Yang kedua tadi adalah refraksi atau pembiasan. Lalu yang kasusnya buoy tadi adalah difraksi. Kalau yang ada 2 sumber bunyi atau lebih, itu adalah interferensi. Kayak gitu. Kenapa interferensi? Kalau kalian kemarin ingat di bab sebelumnya kan kita belajar gelombang berjalan dan stasioner ya. Interferensi itu kan adalah perpaduan 2 gelombang atau lebih yang bisa jadi saling menguatkan atau bisa jadi saling melemahkan kayak gitu. Makanya di kasus ini yang ada 2 speaker ini ya terus didengerin gitu suaranya ini masuk ke dalam contoh interferensi pada gelombang bunyi seperti itu. Nah, berbicara tentang bunyi, pasti yang pertama kali akan kita bahas itu adalah mengenai sumber bunyi, gitu. Sumber bunyi ada apa aja sih? Ada banyak ya selain kita yang berbicara itu bisa jadi sumber bunyi, lalu alat musik juga bisa jadi sumber bunyi, gitu ya. Yang dibahas pertama kali di sini adalah sumber bunyi yang berasal dari dawai atau senar. Kemarin sempat disinggung juga saat kita membahas soal dawai ya. Ini kaitannya sama hukum Melde ya, yang Pi sama dengan akar F per mu, di mana mu adalah kerapatan satu dimensi yang didapat dari massa dibagi panjang tali. Nah ini kalau kita lihat ya, kita lagi-lagi di sini menggunakan n sama dengan 0 gitu ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4 pola. Pola pertama ini disebut sebagai nada dasar. Nah, yang harus kalian ingat adalah yang namanya dawai itu kan bisa jadi ada di gitar atau ada di biola, violin gitu ya. Kalau kalian perhatiin si senar ini atau si dawai ini keduanya itu posisinya diikat kan. Maka nanti untuk menentukan polanya ini sama juga dalam menentukan pola gelombang stasioner ujung terikat kayak gitu. Nanti kurang lebih rumusnya sama nih untuk menentukan perut dan simpulnya. Kok bisa gitu ya? Iyalah, karena kan dawai ini kan ujung kedua ujungnya diikat, makanya ini nanti akan sama dengan gelombang stasioner ujung terikat gitu ya. Gelombang stasioner ujung terikat. Gitu ya, gelombang stasioner ujung terikat. Nah, kalau kita lihat di sini ya, yang namanya ujung terikat pasti di ujung-ujung ini akan membentuk simpul, gitu ya. Terus yang di tengah ini perut. Nah, ini nih, ini disebut sebagai nada dasar, ya. Nada dasar. Lalu berikutnya ya, ada simpul di tengah satu, gitu ya. Maka ini disebut sebagai nada atas satu. Lalu yang berikutnya ini adalah nada atas dua. Lalu yang berikutnya ini adalah nada atas tiga. Gimana sih cara menggambarnya gitu ya? Cara menggambarnya, ini kalian bisa
Oke, kita kalau mau coba gambar polanya gitu ya. Kenapa sih harus bisa gambar pola ini? Karena kalau kalian nanti lupa rumusnya, kalian bisa gambar pola, insya Allah kalian pasti masih bisa ngerjain soalnya, kayak gitu. Gimana cara ngegambar polanya? Ingat tadi bahwa dawai atau senar itu mirip seperti gelombang stasioner ujung terikat. Kalau ujung terikat, pasti di kedua ujung ini akan membentuk simpul, ya kan? Atau titik. Jadi ini kurang lebih bentuknya akan seperti ini. Dimana ini adalah simpul, ini perut, gitu kan? Seperti yang tadi saya bilang, ini adalah frekuensi nada dasar ya, yang bentuknya seperti ini, frekuensi nada dasar, atau kita sebut saja sebagai F0 gitu ya. Lalu gimana sama F1? Nah, kalau sama F1 adalah gini, ini kalian bikin juga dua garis ini anggaplah sebagai tempat terikatnya si dawai ya. Dia bikinnya kayak gini, ini simpul ya. Kalau frekuensi nada atas satu, dia nambah simpul satu lagi di tengah. Berarti di sini nanti ada simpul kayak gitu. Kalau udah gimana? Kalau udah kita tinggal gambar ya. Dari simpul ke simpul. Berarti misalkan kalian mau buat pertama kalinya itu adalah bukit, boleh. Terus dari simpul ke simpul lagi lanjutannya berarti lembah. Ini juga gitu ya. Ada bukit, ada lembah. Nah ini kalau kita lihat ya, frekuensi nada dasar itu kan bentuknya bukit doang atau lembah doang. Kalian lihat salah satunya aja ya. Berarti frekuensi nada dasar ini sama juga kayak setengah lambda. Kenapa setengah lambda? Karena dia berbentuk bukit aja atau lembah aja. Kalian lihatnya salah satu ya, jangan lihat atas bawah. Lalu yang frekuensi nada atas satu, di sini kalau kita lihat tadi ini sama juga kayak satu bukit, satu lembah. Berarti frekuensi nada atas satu itu sama juga dengan satu lambda. Terus gimana kalau kita mau gambar frekuensi nada atas 2 gitu ya, atau F2. F2 ini sama kayak tadi, kita gambar dulu ya, gambar dulu tiangnya ya. Lalu kalian harus tahu bahwa di sini ada simpul ya, pasti di ujung-ujung tiang ini akan terbentuk simpul. Terus apa yang gambar berikutnya apa nih? Nah, kita harus tahu kalau tadi frekuensi nada atas satu, simpulnya ada satu di tengah. Berarti kalau frekuensi nada atas 2, ada simpulnya 2 di tengah. Jadi kalian bikin simpul 2 di tengah, bisa berupa titik, bisa berupa, kalau saya bikin huruf S gitu ya, nggak apa-apa, sama aja. Nah, kayak gini. Jadi kalau frekuensi nada atas 2, simpulnya ada 2 di tengah. Terus kalau udah gimana? Ya udah tinggal digambar aja. Misalkan dari simpul ke simpul ini ngebentuk bukit, dari simpul ke simpul ini ngebentuk lembah, dari simpul ke simpul ini ngebentuk bukit. Dari sini kelihatan bahwa totalnya dari ujung ke ujung ini ngebentuk 1,5 lambda, ya kan? Ini 1, ini setengah. 1,5 lambda itu kalau kita buat dalam pecahan itu sama juga dengan 3/2 lambda, kayak gitu. Ini jangan lupa dibikin temennya ya, dibikin gelombang yang bawahnya. Gitu. Nah, kalau kita lihat ini frekuensi dasar setengah lambda, frekuensi 1 sama dengan lambda, frekuensi 2 itu 3/2 lambda. Dari sini kalian bisa bikin pola ya, bahwa F0 ya, itu kan terjadi saat N sama dengan 0. Ya, ini adalah setengah lambda. Gitu. F1 ya, F1 kalau kita lihat di sini sama dengan lambda. Tapi supaya kita sama gitu ya, polanya menggunakan pecahan setengah gitu ya, maka yang satu ini kita ubah jadi 2/2 lambda. Lalu kalau F2 ya, F2 tadi kita udah coba gambar, polanya ternyata ngebentuk 1,5 lambda alias 3/2 lambda. Nah ini kalau kita lihat bawahnya udah sama nih, 2, 2, 2 gitu kan. Atasnya dari 1 ke 2 ke 3. Berarti kalau kita menentukan frekuensi ke N gitu ya, frekuensi ke N, di mana N-nya dimulai dari 0, 0 supaya jadi 1 berarti kan ditambahin 1, 1 supaya jadi 2 ditambahin 1, 2 supaya jadi 3 ditambahin 1. Maka yang atasnya kita dapetin rumus N plus 1 per 2 lambda. Ini kira-kira kaitannya si F sama panjang gelombang yang terbentuk. Jadi kalau udah nih kayak gimana? Nah, kalau udah ya, kan sebenarnya kaitannya V sama lambda itu kan nggak langsung kayak gini kan. Kita kan punya rumus persamaan kayak gini. V sama dengan lambda dikali F. Gitu kan. Ini sebenarnya nggak sama dengan ya. Yang sama dengannya
Kan lambda itu panjang, F itu frekuensi. Jadi sebenarnya nih harusnya bukan sama dengan ya, lebih tepatnya ini tuh tanda senilai gitu ya. Tanda hubungan. Saya ganti pakai yang ini. Nah, terus lambda ini kalau kita mau kaitin sama siapa? Lambda ini berarti kalau mau kita kaitin sama L ya, berarti L yang ini. Panjang dawai di sini sama juga kayak setengah lambda. Panjang dawai di sini berarti sama juga kayak L-nya ini sama juga kayak 2/2 lambda. L di sini berarti sama juga dengan 3/2 lambda. Karena sebenarnya dawainya kan panjangnya itu aja. Yang beda itu hanya pola gelombangnya aja. Lalu kita kembali lagi ke sini, V sama dengan lambda dikali F. Kalau kita mau nyari F, berarti F itu sama juga dengan V per lambda, gitu kan? V itu apa? Kemarin kita udah belajar di Melde ya, sempat dibahas sedikit bahwa kalau V di Melde itu sama juga dengan akar dari F per mu, gitu kan? Dibagi lambda. Lambdanya gimana nih? Nah, kalian lihat di sini ya, L sama dengan setengah lambda. Berarti kalau gitu saya mau tarik hubungan yang ini ya. Ini L0, ini L1, ini L2 gitu ya. Berarti kalau saya mau tarik hubungan ya, berarti L0 itu kan sama dengan setengah lambda. Berarti lambda itu sama juga dengan 2 dikali L0 gitu. Terus kalau misalnya kita pakai L1, nanti kita bisa dapetin bahwa lambdanya itu sama juga dengan ini 2/1 gitu ya. Yang berikutnya adalah 2/2L1. Lalu yang berikutnya 3/2 ini kita balik, ini jadinya adalah, waduh, aduh deh, nggak muat ternyata tes ininya. Ini kita balik lagi ke sini. Jadi kan rumus frekuensi kita dapat dari V per lambda. V itu kemarin udah dijelasin pakai hukum Melde itu sama juga dengan akar F per mu gitu kan. Terus kita tinggal cari lambdanya berapa gitu ya. Atau ini sama juga kayak 1 per lambda gitu ya dikali akar F per mu gitu untuk mencari frekuensi. Sekarang kalau misalkan kita mau cari frekuensi dasar, frekuensi nada atas 1 atau frekuensi nada atas 2, frekuensi nada atas ketiga, dan seterusnya. Berarti kan kita harus menggunakan pola yang tadi udah kita gambar nih ya. Berarti kalau gitu kita bisa menggunakan, kita buat polanya menggunakan persamaan ini. Fn sama dengan gitu ya. 1 per lambda dikali akar F per mu. 1 per lambdanya berarti ngikutin ini nih, pola yang ini nih. Tadi kita udah dapet ya, bahwa L0 itu sama juga dengan setengah lambda, gitu kan? Artinya 2/1L0 itu sama dengan lambda. Itu kalau dari pola yang nada dasar. Kalau yang dari nada atas 1, kita dapat L-nya itu sama juga dengan 2/2 lambda. 2/2 lambda. Sehingga dari sini kita punya 2/2L itu sama dengan lambda. Terus yang apa namanya lambda ini nih, saat L kedua gitu ya, kita punya L-nya itu adalah 3/2 lambda. Sehingga lambdanya itu sama juga dengan ini lambda 0 ya. Ini berarti lambda 1, ini lambda 2-nya. Itu sama juga kayak 2/3 dikalikan dengan L, kayak gitu. Dari sini kita lihat ya, atasnya semuanya 2, 2, 2, bawahnya itu nambah 1, 2, 3. Berarti kalau kita tarik hubungan L dan N, itu sama juga kayak 2/N plus 1 dikali L, itu sama juga dengan lambda N.
Jadi ini kalau kita mau ganti nih ya, F sama dengan 1 per lambda akar F per mu. Kalau kita pengen bikin pakai pola Fn, ini berarti sama juga kayak 1 per lambda N. Lambda N tadi ini kan, 2 per N plus 1 gitu kan, dikali L. Nih, yang ini nih, yang tadi kita dapat, dimasukin ke sini, diganti jadi lambda, dikali akar F per mu. Nah, sama seperti yang udah kalian pelajari ini yang namanya, pecahan gitu ya, kalau ada 1 per 2 per N plus 1 dikali L, maka N plus 1 bisa naik ke atas ya. Makanya kita punya Fn jadinya adalah N plus 1 dibagi 2L, ya. Ini kan 2 dikali L dikali akar F per mu. Jadi untuk rumus menentukan frekuensi keberapanya itu kalian bisa menggunakan persamaan ini, N plus 1 per 2L akar F per mu. Atau ini kalau kita lihat tadi ya, ini kan udah kita dapat ini polanya adalah N plus 1 per 2, tetapi di sini ternyata bukan lambda ya, lebih tepatnya adalah L. Gitu. Jadi nih, kalau kita mau ngebuktiin rumusnya, dapat dari mana sih rumus Fn itu adalah N plus 1 per 2L akar F per mu? Kira-kira seperti ini pembuktiannya. Gitu. Ini untuk dawai atau senar, kayak gitu. Lalu yang berikutnya, Ibu, ya, aku mau nanya ini. yang tadi, Liza, yang ini. F gede sama mu itu apa ya, Bu? F gede sama mu. Diza, F gede sama mu, Diza. Iya, Bu, benar. Ini mirip kayak yang di hukum Elde kemarin. F gede itu adalah gaya tegangan, ya. Ini mirip kayak di Melde kemarin. Jadi F ini adalah gaya tegangan tali ya, lebih tepatnya ya. Tegangan tali. Mu itu adalah kerapatan satu dimensinya tali. Gitu. Mu itu adalah kerapatan satu dimensinya tali. Didapat dari mana? Nah, mu ini bisa didapat dari massa tali dibagi panjang tali. Gitu, Diza. Oke, terima kasih. Yuk, sama-sama. Nah, ini untuk sumber bunyi yang gawai. Jadi kalau untuk SMA itu biasanya sumber bunyinya itu adalah alat-alat musik ya. Jadi yang pertama tadi sudah ada dawai, berikutnya itu adalah pipa organa. Nah, pipa organa ini ada dua jenis ya. Ada pipa organa tertutup, ada juga pipa organa terbuka. Gitu. Coba kalau kita lihat gambarnya ya, organa tertutup nih contohnya nih yang ditiup sama si wanita ini, ada yang tahu nggak? Ini alat musik apa? Yang ditiup nih ada yang tahu nggak nih alat musik apa? Apa, Diza? Klarinet. Klarinet, betul. Tapi kalau yang di sini, yang pipa organa terbuka, ada yang tahu ini alat musik apa? Ini cuma contoh aja sih, contoh dari organa terbuka tuh kayak gini nih. Ada yang tahu ini alat musik apa? Atau ada yang bisa nyebutin contoh alat musik yang pipa organa terbuka? Ada yang tahu? Seruling bukan, Bu? Seruling bisa. Seruling dengan catatan seruling itu kan kayak ada banyak jenisnya ya. Kalau dia ditiup yang dari atas, ya itu terbuka. Jadi apa sih yang maksudnya terbuka sama tertutup? Jadi gini, kalau yang tertutup ya, kalau kita lihat klarinet atau alat musiknya si Squidward gitu ya, kan dia niupnya di ujung lubangnya ya, terus lubang yang satunya terbuka. Maka ini pipa organa tertutup. Dan alat musik yang setipe kayak gitu, itu berarti pipa organa tertutup. Sementara kalau yang pipa organa terbuka, itu dia kedua ujungnya dibiarkan terbuka. Makanya seruling kalau yang niupnya dari atas ini, jadi kedua ujungnya terbuka, berarti masuk ke dalam contoh pipa organa terbuka. Tapi kalau misalkan dia niupnya dari ujung sini, sama seperti niup klarinet, maka itu masuk ke dalam kategori pipa organa tertutup. Seperti itu.
Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Contoh alat musik pipa organa terbuka dan tertutup. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita lanjut sama kayak sebelum-sebelumnya ya, sama kayak di gelombang stasioner ataupun tadi di dawai. Di sini pun kita juga akan ibaratnya nih menggunakan pola untuk menentukan bagaimana sih cara mencari frekuensi tertentu kayak frekuensi nada dasar atau frekuensi nada atas satu gitu. Ini kita juga akan menggunakan pola. Yang pertama akan dibahas itu adalah sumber bunyi pipa organa tertutup. Seperti yang tadi Ibu jelaskan, kalau pipa organa tertutup itu berarti salah satunya tertutup, salah satunya terbuka. Jadi ini adalah yang bagian ditiup ya, yang ini adalah yang bagian bunyi keluarnya kayak gitu. Ini adalah yang pipa organa tertutup. Yang namanya yang ditiup atau ini yang tertutup, pasti yang terbentuk di sini adalah simpul, gitu ya. Lalu berikutnya ini ada perut, kayak gitu. Terus ini adalah frekuensi harmonik pertama atau kadang-kadang ini juga disebut sebagai frekuensi nada nada dasar ya. Terus di sini sama kayak tadi deh pokoknya, mirip kayak di dawa ya. Ini kan simpul gitu ya. Berarti naik kalau tadi cuma ada satu simpul, maka yang berikutnya adalah kita nambahin simpul. Satu di dalam sini. Lalu yang berikutnya lagi, kalau kita mau bikin pola, kita bikin 2 simpul di dalamnya. Kalau udah ini kita tinggal hubungkan gambarnya aja, gitu ya. Dari sini ke simpul gitu ya. Berarti ini ngebentuk 1/4 lambda. Jadi kan panjang klarinet ini kan nggak akan berubah kan, panjangnya pasti akan tetap L kan. Artinya apa? Artinya L ini sama juga dengan 1/4 lambda. Kayak gitu. Berarti kalau kita bicara frekuensi gimana? Kan ingat rumus frekuensi tadi ya dari V sama dengan lambda dikali F gitu ya. Berarti F itu sama juga kayak V per lambda gitu kan. Berarti kalau mau nyari F berarti sama juga kayak V per lambda. L sama dengan 1/4 lambda. Berarti lambdanya ya ini sama juga lambda satunya itu sama juga dengan 4 dikali L. Gitu. Makanya di sini jadinya V per 4L. Lalu gimana sama nada atas satu atau harmoni ketiganya gitu ya. Kenapa sih ini dinamain harmoni ketiga? Nah, karena nanti nih kita akan lanjutin ya. Kita lanjutin dulu ke sini, ini frekuensi nada atas satu. Jadi kalau nada atas satu dia nambah satu simpul di dalam rongga udara atau di dalam kolom udara yang si klarinet tadi. Kalau udah gimana? Kalau udah kita tinggal gambar. Ingat dari simpul ke simpul itu ngebentuk satu bukit atau satu lembah gitu kan, kayak yang didawai tadi. Terus kalau dari simpul ke sini apa? Ini kan perut kan? Ya udah dari simpul ke perut berarti kita bikin kayak gini aja. Ini berarti sama juga dengan 1/4 lambda ditambah setengah. Setengah ditambah 1/4, jadi kita punya L-nya adalah 3/4. Gitu. L-nya 3/4 lambda, berarti lambdanya adalah 4/3. Jadi kalau kita masukin ke rumus F sama dengan V per lambda, kita dapat F-nya adalah 3/4 VL. Nah, kalau kita bandingkan, yang pertama ini kan kita punya V per 4L kan. Lalu berikutnya kita punya persamaannya jadi 3V per 4L. Ini artinya apa? Ini artinya sama juga dengan 3 dikalikan dengan frekuensi awalnya, frekuensi nada dasarnya. Makanya ini kita ubah jadi 3 dikali F. Karena ini dikalikan dengan 3, makanya ini namanya jadi harmonik ketiga gitu, nada harmonis ketiga. Lalu gimana dengan berikutnya? Ini sama kayak tadi. Kalau tadi udah kita tambahin satu simpul di dalamnya, berikutnya kita tambahin 2 simpul di dalamnya kayak gitu. Jadi ini ada totalnya jadi ada 3 simpul ya. Kayak tadi, mirip kayak tadi pokoknya. Di bab ini tuh bikin polanya sama-sama semuanya. Dari simpul ke simpul itu ngebentuk satu bukit, simpul ke simpul berikutnya satu bukit lagi ya. Ini berarti dari sini ke sini ada satu gelombang kan. Lalu sisanya dari simpul ke perut ini 1/4. Berarti 1 ditambah 1/4. 1 ditambah 1/4 ya. Seperti yang lalu-lalu lah, ini pokoknya mirip banget lah.
Ini sama juga dengan 4/4 ditambah 1/4. 4/4 ditambah 1/4, maka hasilnya adalah 5/4. Makanya di sini kita punya L-nya sama dengan 5/4 lambda. Kayak gitu. Kalau udah, kita cari lagi frekuensi buat tipe ini gimana. Berarti kita punya V per lambda. Berarti V dibagi, dari sini kita punya lambdanya itu sama juga dengan 4/5L. Ya. Ini sama dengan lambda. Kita ganti lambdanya jadi 4/5L. 4/5L, 5-nya pindah ke atas ya. Ini kayak pecahan biasa aja. Berarti kita punya 5V/4L. Ingat V per 4L tadi kan F1. Berarti F5 ini sama juga 5F1. Makanya ini disebut juga sebagai nada harmonik kelima. Nah, untuk pipa organa ini berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu kita mulai dari 0 ya, kita pakai N-nya 0 ya. Kalau untuk di organa kita menggunakan N-nya itu 1. Kayak gitu. Bu, tapi boleh nggak kita pakai N-nya 0? Boleh-boleh aja. Kalau kalian pakai N-nya 0, maka di sini bukan N, di sini jadinya N plus 1. Gitu. Kalau mau pakai 1 aja boleh nggak Bu? Boleh. Kalau kita mau mulai N-nya dari 1, berarti polanya jadi NV/4L. Kalau kita mau mulai N-nya dari 0, ini jadinya N plus 1. Jadi si N ini ngikutin sama kita mulainya dari urutan keberapa. Gitu. Ini untuk pipa organa tertutup. Lalu untuk pipa organa terbuka gimana? Nah, untuk pipa organa terbuka, seperti yang tadi Ibu bilang, contoh alat musiknya itu adalah flute gitu ya. Flute itu ditiupnya di atas, sehingga di bagian atas dan bawahnya ini dibiarkan terbuka. Jadi kalau kita buat polanya, lihat pola di sini ya. Pola di sini ini kayak pipa bolong aja kayak gitu. Jadi nggak ada skatnya, beda sama yang tertutup tadi. Yang tertutup tadi, yang ditiupnya itu akan membentuk simpul gitu ya. Tapi kalau di yang terbuka, kan nggak ada yang niup nih di sini. Maka di kedua ini akan berbentuk perut. Kayak gitu. Jadi di kedua ujungnya akan berbentuk perut. Kayak gitu. Terus gimana nentuin polanya? Ya mirip kayak tadi deh. Flute itu kan panjangnya tetap ya. Berarti dari ujung ini ke ujung ini itu panjangnya L. Baik di pola pertama, kedua, dan ketiga itu pasti L panjangnya. Yang membedakan adalah jumlah gelombang yang terbentuknya. Kalau kita lihat di yang nada dasarnya ya, atau di nada harmonik pertama, ini kan ada perut ya. Berarti di tengah-tengahnya itu ada simpul. Kalau udah gimana? Ya ini kita tinggal hubungkan aja gambarnya ya. Dari perut ke simpul itu 1/4 lambda, dari simpul ke perut lagi ini juga 1/4 lambda. 1/4 ditambah 1/4 jadinya setengah. Makanya di sini kita punya L-nya adalah setengah lambda. Sama kayak tadi kita masukin ke rumus V sama dengan lambda per F. Jadi kalau mau cari frekuensi ya, itu kita dapat dari V per lambda. Karena kita punya hubungan L sama dengan setengah lambda, dari sini kita berarti bisa tahu bahwa lambda itu sama juga dengan 2L. Gitu. Karena lambda sama dengan 2L, berarti kita tinggal ganti nih, V per 2L. Kayak gitu untuk mencari frekuensi nada dasarnya. Terus gimana sama nada atas satu? Nada atas satunya, ya. Nada atas satunya berarti kalau tadi ada satu simpul di dalam kolom udaranya, sekarang ada 2 simpul. Kayak gitu. Ingat, kalau dari perut ke simpul itu ngebentuk 1/4 lambda. Kalau dari simpul ke simpul itu setengah lambda. Kenapa setengah? Karena bisa jadi berupa bukit atau berupa lembah. Nah ini polanya kalau kita hitung ya, dari ujung ke ujung, dari sini ke sini kan 1/4. Dari sini ke sini setengah. Dari sini ke sini 1/4. Jadi ini kalau kita tambah ya, 1/4 ditambah setengah, ditambah 1/4, coba. Hasilnya berapa? Setengah, 1/4 ditambah setengah ditambah 1/4. Coba adikara berapa nih totalnya, Dik? 1/4 tambah setengah tambah 1/4. Berapa totalnya, Dik? 1/4 tambah setengah tambah 1/4. 1, Bu. 1 ya. Berarti artinya panjang kolom udara ini atau L ini sama dengan 1 lambda. Kayak gitu. Makanya kalau kita masukin ke persamaan ini, V per lambda, karena lambdanya sama dengan L,
maka untuk frekuensi nada atas 1 adalah V per L. Nah, yang nada dasarnya kan V per 2L. Ini jadi V per L, berarti ini 2 kali dari nada dasar. Atau ini disebut, makanya ini juga disebut sebagai nada harmonik kedua. Jadi dapat kedua itu tuh dari konstanta yang ini nih. Ini disebut harmonik ketiga karena ini konstantanya kita didapatkan 3. Kayak gitu. Ini juga sama kayak tadi, kita akan menggunakan, kita mulainya dari N sama dengan 1 ya, bukan N sama dengan 0. Cuma karena ini bukan dawai, jadi kita nggak usah pakai V sama dengan akar F per mu ya, karena ini kan cuma kolom udara biasa. Jadi yang kita pakai ya udah V aja, gitu. Bukan V sama dengan F per L, kayak gitu. Atau bukan akar dari F kali M per L. Oke, coba nih sekarang sampai sini saya mau nanya. Ada yang mau ditanyain nggak? Bu. Boleh, Farah. Tadi kan kalau tertutup itu F2-nya itu nggak ada kan, nada atas satunya itu harmonik ketiga. Jadi kalau F2 itu nggak ada atau gimana ya, Bu? Oke, jadi ini sebenarnya ini aja sih Farah, beda penyebutan aja. Jadi kalau saya sih amannya adalah gini. Yang awal itu, yang paling awal ini disebut sebagai frekuensi nada dasar. Aduh ya Allah. Frekuensi nada dasar. Lalu berikutnya itu adalah frekuensi nada atas 1. Nah, frekuensi nada atas 1 di yang tertutup ini namanya harmonik ketiga. Buat persamaannya ini sama juga kayak 3 dikali F1. Jadi ketiga ini harmonik ketiga ini didapat dari ini karena konstantanya ini 3 dikali frekuensi awalnya, makanya disebut harmonik ketiga. Gitu. Tetapi sebenarnya ini adalah frekuensi kedua, frekuensi nada atas 1. Jadi frekuensi nada atas 1 di pipa organa tertutup itu punya nama lain yaitu harmonik ketiga. Cuma biasanya kalau di soal itu dia jarang sih nyebutin frekuensi harmonik. Biasanya dia kalau di soal tuh langsung nanya kayak gini. Berapakah perbandingan frekuensi nada kedua pada organa tertutup dan pada organa terbuka? Berarti kalau frekuensi nada kedua, berarti kita pakai N-nya sama dengan 3. Kayak gitu. Kenapa? Karena frekuensi nada dasarnya N yang kita pakai itu adalah 1. Jadi kalau kita berbicara frekuensi nada kedua, itu berarti yang diminta adalah N yang sama dengan 3. Kayak gitu. Jadi beda penyebutan aja sih, Rah. Bukan berarti, berarti harmonik kedua nggak ada. Iya, kalau dari perbandingan ini nggak ada harmonik kedua. Habis harmonik pertama, langsung harmonik ketiga, langsung harmonik kelima, ganjil gitu. Tetapi nadanya kita sebut sebagai ini nada dasar, ini nada atas 1, ini nada atas 2. Nah, nada atas 1 punya nama lain harmonik ketiga. Nada atas 2 punya nama lain harmonik kelima. Kayak gitu sih, Farah. Oke, Bu. Makasih, Bu. Yuk, sama-sama. Bentar ya. Oke, coba saya pengen kalian buka halaman 232 ya. Udah dibuka buku paketnya halaman 232. Oke, saya pengen Farah deh yang jawab. Farah udah dibuka belum? Halaman 232. Soal nomor 7, Farah. Coba. Ini pipa organa terbuka soalnya. Yang lain juga sambil ngejawab ya. Sambil dicoba juga. Jika sebuah pipa organa terbuka ditiup sampai timbul nada atas kedua, akan terjadi berapa perut, berapa simpul? Ini yang terbuka, berarti ini gambarnya. Berarti ada berapa perut, ada berapa simpul?
4/3 simpul ya, Bu? 4/3 simpul. Oke, nada atas kedua, kebetulan di gambar ini ada ya nada atas kedua ya. Ini kan frekuensi nada dasar. Frekuensi nada dasar itu saya biasanya sebutin F0. Atau di sini karena N-nya 1 berarti ini adalah frekuensi 1. Tapi F1 itu maksudnya adalah frekuensi nada dasar ya. Lalu frekuensi nada atas 1, kalau kita pakai N sama dengan 1, 2, 3, berarti frekuensi nada atas 1 itu sama dengan F2. Nah, frekuensi nada atas 3, nada atas 2 itu sama juga dengan F3. Nah, ini kebetulan masih ada di gambar. Ini kalau kita lihat ini ada 1, 2, 3 simpul. Perutnya ada 1, 2, 3, 4. Berarti benar jawaban Farah 4/3 simpul. Berarti jawabannya yang C ya, nomor 7. Oke, kalau kalian mau coba-coba latihannya, kalian bisa lihat di halaman 217 dan 218 ya, di situ juga dijelasin bahwa nada dasar di halaman 217, gambar 10/4, nada dasar atau harmonik pertama, nada atas pertama atau nada harmonik kedua, nada atas kedua atau nada harmonik ketiga. Nah, udah dibuka halaman 217. Coba saya pengen tanya sama saya stop share dulu. Saya mau nanya sama Mirza. Mirza udah dibuka belum halaman 217, Mirza? Sebentar. Oke, halaman yang lain juga dibuka ya. Oke, gambar 10.4 udah dilihat Mirza? 10.4 udah, Bu. Ini kira-kira masuk ke jenis apa? Dawai, pipa organa terbuka atau pipa organa tertutup? Pipa organa terbuka ya, Bu. 10.5? 10.5 itu terbuka juga, Bu. 10.6? Terbuka juga. Terbuka juga, iya benar. Ciri-ciri dari terbuka adalah pokoknya kanan kirinya tuh kosong, bolong gitu ya. Ibaratnya tuh udara tuh langsung keluar masuk aja. Dan ciri keduanya adalah di kedua ujungnya dia itu berbentuk perut, bukan simpul gitu ya. Atau berupa puncak bukit atau dasar lembah kalau kamu lihat di pola gambarnya. Nah, kalau di yang terbuka itu nada dasarnya itu punya nama lain, nama lain dari nada dasarnya adalah harmonik pertama. Tapi kalau untuk nada atas pertama, nama lainnya itu adalah nada harmonik kedua. Terus untuk nada atas kedua itu punya nama lainnya nada harmonik ketiga. Loh, kok bisa kayak gitu? Kita balik lagi ke sini. Jadi penamaan harmonik pertama, harmonik kedua, harmonik ketiga itu berdasarkan dengan konstanta yang ada di depan ini ya. Jadi kenapa dinamain harmonik kedua? Karena ini sama juga dengan 2 dikali frekuensi nada dasar. Kayak gitu. Berikutnya, saya mau nanya sama Ken deh. Ken Vito udah dibuka bukunya? Halaman 218, Ken. Sudah, Bu. Oke, menurut kamu gambar 10.7 sampai 10.9 ini terbuka atau tertutup? 218 kan, Bu? Iya, gambar 10.7 sampai 10.9. Ini terbuka atau tertutup? Oh, tertutup, Bu. Tertutup. Kenapa tertutup? Saya ngeliat dari gelombang. Oke, dari gelombangnya, betul. Bisa dilihat juga dari gelombangnya, betul yang tadi Kian bilang. Jadi yang salah satunya berbentuk simpul, ujungnya yang satunya perut gitu ya. Kalau ada salah satunya simpul, itu udah pasti dia tertutup. Kayak gitu. Nah, bisa dilihat di sini. Tetapi di sini ada ini ya, ada perbedaan nama ya. Kalau di slide yang saya tampilkan ya, nada atas pertama itu nama lainnya adalah harmonik ketiga. Nih, tetapi di buku ini nada atas pertama itu disebut juga dengan harmonik kedua. Terus yang benar yang mana? Yang benar itu dia ngikutin pola ini ya. Jadi nada atas pertama itu adalah harmonik ketiga. Karena penyebutan harmoniknya itu mengikuti dengan ini nih konstanta yang ada di depannya. Oke, jadi kalian tambahin aja notes pakai pensil gitu ya di keterangannya. Nada atas pertama itu sama juga dengan harmonik ketiga, bukan kedua.
Terus nada atas kedua ini sama juga dengan harmonik ke-5, kayak gitu. Oke, ini ditambahin aja nih notes-nya nih di halaman 218 bahwa penamaan harmoniknya di sini ada yang keliru ya. Jadi kalau yang tertutup itu penamaannya itu pakai bilangan ganjil 1, 3, 5 kayak gitu. Oke, saya rasa pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Persiapkan diri kalian ya di hari Selasa. Jangan lupa pelajari yang tadi saya bilang. Tadi saya udah ngasih tahu ya, bisa belajar dari buku Brilian atau dari buku Ungu ini. Pelajarin aja dua-duanya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, para